Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Dwi Putri dengan NPM 2459201101. Di sini saya dari kelas 4C. Saya mendapatkan data eh, uji dependen. Di sini saya pertama akan menjelaskan dulu apa itu uji dependen. Uji dependen itu adalah nama yang lainnya dependent test atau uji berpasangan. Paired test adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang saling berhubung atau berasal dari subjek yang sama. Lalu di sini ada rumusnya. Di sini N itu banyaknya pasangan data, XD itu rata-rata dari perbedaan pasangan data, lalu X SD itu simpangan baku dari perbedaan pasangan data. Tujuan uji dependen ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok data yang saling berhubung atau berasal dari subjek yang sama, seperti data sebelum dan sesudah diberikan perlakuan pretest, post-test. Secara lebih rinci, tujuan uji dependen adalah untuk mengetahui apakah terjadi perubahan yang signifikan antara dua kondisi atau dua waktu pengukur pada objek yang sama. Lalu, yang kedua, mengukur efektivitas suatu perlakuan, program, atau intervensi yang diberikan kepada subjek penelitian. Yang ketiga, membandingkan hasil pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan untuk melihat adanya peningkatan, penurunan, dan perubahan. Yang keempat, membantu penelitian dalam mengambil keputusan apakah perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik. Lalu di sini kita akan membuat kita akan mengetes uji dependen itu. Misalnya di sini diketahui data kemampuan membaca, menulis untuk siswa kelas 7C. Jadi ada 10 siswa di sini dengan kemampuan membacanya berapa dan kemampuan menulisnya berapa. Jadi apakah ada jadi adakah perbedaan di antara keduanya tersebut di kelas 7C? Nah, di sini ciri khas dari sampel dependent itu berkorelasi. Kita kita membandingkan siswa siswa pertama dengan dianya sendiri antara kemampuan membaca dan kemampuan menulisnya. Lalu siswa kedua dan siswa selanjutnya pun demikian. Jadi tidak membandingkan siswa kemampuan membaca siswa satu dengan kemampuan menulis siswa dua. Jadi berkolerasi. Nah, di sini kita memberikan perlakuan yang berbeda. Misalnya saja kita masukkan 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 8. Lalu di sini kita masukkan 7, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9. Langkah-langkahnya untuk melakukan uji sampel dependen ini, yang pertama merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Ya, jadi untuk langkah yang pertama kita buat dulu HO. Ini hipotesis nolnya ya. HO H0 itu
tidak berbeda. Lalu untuk alternatifnya H1 itu terdapat perbedaan. Lalu selanjutnya kita mencari perbedaan nilai atau skor dari masing-masing subjeknya. Kita tulis di sini D karena difference. Untuk data kelompok 1, kita masukkan dulu. Untuk data kelompok 1, kita kurangi dengan data kelompok 2. Lalu kita enter dan menghasilkan -1. Lalu kita tarik ke bawah. Ketika udah lalu kita menghitung nilai rata-rata simpangan. Kita menggunakan rumus rata rata. Kita menggunakan rumus average hilang nggak? Average, lalu kita blok ini ke bawah. Lalu kita tutup kurung dan enter. Lalu kita menghasilkan min, min 4. Kemudian kita menghitung simpangan bakunya. Simpangan baku. Kita menggunakan rumus ST def lalu kita masukkan lagi ini, kita enter dan kita mendapatkan 0,699. Lalu kita menghitung nilai T hitung. Ini menggunakan rumus rumus X per D itu adalah nilai dari rata-rata dibagi dengan SD itu adalah simpangan baku dibagi akar N. N itu banyaknya data atau rumus banyaknya data. Atau rumus itu bisa kita sederhanakan lagi dengan menjadi X per D kali akar N per simpangan bakunya. Kita menggunakan rumus yang kedua ini. T hitung, kita masukkan kita masukkan ini dikali. Kita masukkan nilai rata-rata dikali akar N
N itu adalah 10. Diakarkan itu sama dengan pangkat 0,5. Kita pangkatkan 0,5. 0,5 ini baru X bar kali akar N. Ini harus kita bagi dengan SD-nya. Jadi kita sama dengan simpangan bab 9. Lalu kita tutup dulu. Nah, lalu kita menghasilkan nilai T hitungnya eh, min 1,89. Nah, kemudian kita cari T tabel. Kemudian kita cari T tabel. Ini kita menggunakan rumus T in di sini coba lihat kali. 0,05 9, lalu kita tutup. Nah, ini yang kita peroleh dari pelabuhan ke Kobe. Jadi kita mendapatkan nilai 2,262. Nah, dari sini kriteria ujinya, jika nilai T hitungnya berbeda di antara eh, min T tabelnya, maka HO-nya diterima. Apakah nilai T hitungnya berada di antara min T tabel, maka HO-nya diterima. Nah, apakah nilai TT hitung itu yang 2 min 2,89 berada di antara T tabel? Nah, berarti kita coba tuliskan H0 diterima jika titik koma min 2,262 T hitung 2,262. Nah, di sini. Lalu kita ketikkan di sini. Mana satu yang kamu pegang tadi? Ya. Udah orang besok mau deh. IMM. Jam berapa ya? Udah UAS besok. Karena nilai T hitung
itu min 1,809. Lalu berada pada daerah tersebut, maka H0-nya diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan kemampuan membaca dan kemampuan menulis di kelas 7C tersebut. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, udah yang edit, yang nggak dipotong fotonya nanti.